Masih terkait dengan pemakzulan Gibran, sekarang sedang ramai sekali diperbincangkan teman-teman. Dan apalagi setelah para purnawirawan TNI ini mengancam akan menduduki gedung DPR MPR. Ya, kenapa mengancam? Karena di sana ada kata ambil paksa Senayan jika pemakzulan Gibran diabaikan. Sebegitunya mereka ya, sangat sensitif sekali dengan Mas Gibran. Kalau di sebelumnya sama Pak Jokowi ya, Roy Suryo CS, sekarang para purnawirawan TNI ya sangat-sangat sensitif dengan Mas Gibran. Apakah karena Mas Gibran masih muda atau seperti apa ya? Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Kalau kita kembali lagi ke belakang, kita melihat tahapan-tahapan dalam pencalonan cawapres. Mas Gibran juga mengikuti tahap demi tahap ya, seleksi demi seleksi. Dan pada akhirnya, masyarakat Indonesia banyak yang mendukung dan percaya bahwa Mas Gibran bisa memimpin Indonesia mendampingi Pak Prabowo. Tapi orang-orang ini malah tidak terima ya Mas Gibran menjadi wakil presiden. Padahal di saat pemilu itu sudah menunjukkan bahwa banyak masyarakat Indonesia yang sangat-sangat mendukung Mas Gibran. Oh ya, di video kali ini aku mau ajak teman-teman untuk melihat ya beberapa video yang akan aku tunjukkan ke teman-teman. Dan di sini emak-emak ya, ras terkuat di bumi ikut ambil suara mengenai pemakzulan Mas Gibran ini. Untuk selengkapnya seperti apa, kita langsung gas ke videonya. Ya, nah kalau siapa kekuatan kita duduki, kita ambil alih, apa makna itu menurut Ibu? Kalau makna itu menurut saya itu sudah termasuk makar kali ya, rencana makar itu tapi makar. Saya yakin tidak mungkin orang akan datang sebanyak yang mereka siapkan pasukan, tidak akan. Kita lihat aja, pasti orang itu sudah berkurang ya, kecuali mereka bayar orang-orang untuk hadir hanya untuk meramaikan di DPR ya, mungkin iya. Tetapi kalau orang dengan niat benar-benar datang untuk tujuan pemakzulan itu nggak ada. Hanya mereka itu aja. Jadi selama orang punya niat baik itu, niat jahat itu saya yakin tidak bisa tercapai itu. Paling nanti seperti demo-demo kemarin aja itu yang duduk DPR, ya habis itu pulang, udah begitu aja duduk-duduk gitu, tidak akan selesai. Tidak akan Ibu itu udah rencana makar itu ya? Itu sudah rencana makar itu, kan tidak boleh makar itu ya. Bagaimana nanti aparat keamanan mengatur mereka jika mereka itu benar-benar makar? Kita sebenarnya dari mak-mak ini kepengen ya demo tandingan untuk mereka. Kita kemarin sudah rencana mau ke gedung DPR untuk tidak menerima demo tandingan laporan mereka itu untuk pemakzulan Gibran itu. Tapi belum sempat ke sana, DPR tidak menanggapi. Kalau mereka emak-emak ras terkuat di bumi sudah berbicara, sudah angkat bicara mengenai pemakzulan Gibran ini teman-teman. Di mana tadi katanya bahwa hal ini sudah termasuk makar begitu. Jadi ya tadi ada berencana juga akan melakukan demo tandingan ya. Begitu keterangan dari emak-emak terkuat ini. Oke, next. Dalam kampanye mengatakan sanggup mengalahkan Prabowo Gibran dalam satu putaran. Ya. Termasuk Anies kan. Betul. Nah, dan akhirnya mereka berpikir bahwa pasti Prabowo Gibran ini akan kalah. Iya. Karena masyarakat dipikirnya tidak mempercayai Mas Gibran sebagai orang dewasa. Iya. Ini masih anak kecil nih. Debat pun mereka bisa menang debat. Betul. Ya kan? Ternyata dimakan sama Mas Gibran. Yang disangka cupu ternyata suhu. Makanya saya bilang jenderal-jenderal, kalian meragukan Mas Gibran. Ingat nggak Pak Mahfud MD sama Muhaimin aja keok kok waktu itu? Ya kan? Ya saya mengatakan keok. Kurang pengalaman apa Mahfud Kurang MD? pengalaman apa? Setelah kampanye kita menang. Setelah menang, ini para pensiunan jenderal ini pergi ke KPU tanggal kalau nggak salah 19 Maret. Sebulan setelah pencoblosan, Bang. Iya. Demo di KPU, ya kan? Ya Sunarko sama Soeharto ini. Termasuk sama Fritz Alorboy, adik-adik kita. Iya. Di situ mereka minta katanya terjadi kecurangan, Pilpres ini harus diulang. Nah, berarti kan motifnya udah ada nih mereka ini. Betul. Ya kan? Dan kalau kita lihat Sunarko dulu, ingat nggak yang dulu dia bawa senjata itu? Tahu. Sunarko kan? Iya. Makanya orang ini pengen revolusi, pengen mengacaukan negara ini. Iya. Jadi di mata mereka Mas Gibran ini masih anak-anak begitu ya, masih kayak belum bisa apa-apa begitu ya. Mereka salah sih menilai hal tersebut ya. Mereka sekarang sudah melihat gitu.
Dalam tanda kurung makar. Maka Iya. Sunarko kan? Sunarko. Ada Sunarko, Sunarko ada kumis Kiflan. tebal itu, Hah? Kau pikir kau hebat kumis tebal? Iya Yang kan? paling- Memang hal itu sudah termasuk dalam makar begitu ya, kata keterangan dari Pak Sylvester dan juga tadi emak-emak yang di sebelumnya ya. Dan apa ya, agak sedikit heran juga sih sama mereka ini ya yang mau memakzulkan Mas Gibran. Entah mereka gimana ya, kayak kurang terima aja sih kayaknya ya, lebih ke kurang terima bahwa kok bisa Mas Gibran itu menjadi wakil presiden begitu ya, lebih ke tidak terima aja ya. Dan apa ya, kekalahan yang tidak mereka terima itu masih mereka rasakan sampai dengan sekarang. Makanya mereka ingin memakzulkan Gibran. Terus kalau misalnya mereka mau memakzulkan Gibran, ke depannya mau gimana? Ya kan? Kan untuk memakzulkan Gibran itu memang harus ada apa ya, dasar yang memang kuat begitu. Memang harus ada skandal besar begitu yang memang tidak bisa dimaafkan lagi begitu ya. Oke, next. Yang luar biasa adalah 3 kali Bu Megawati ikut nyapres itu nggak pernah kepilih. Itu yang selalu saya sampaikan. Jadi itu adalah pemilihan yang betul-betul real di mata masyarakat, gitu kan, di hati masyarakat. Nah kalau Prabowo Gibran kan udah jelas, angkanya juga 96 juta pemilih, menangnya 58,58%. Nah sekarang di tengah jalan kok mau diganti, ini apa urusannya gitu? Terus mau gantinya siapa? Anies gitu, Ganjar. Iya Ya, kan? Sekarang sudah di tengah jalan malah ingin diganti begitu. Kenapa nggak komplain dari awal saja gitu ya? Oke. Mungkin mereka mikirnya kalau Mas Gibran itu nggak akan dipilih oleh rakyat begitu ya. Karena kan dipandangnya masih muda begitu. Kayak apa sih, belum bisa apa-apa begitu ya mikirnya mereka. Cuman ya mereka salah sih. bisa bos, nggak ada tata caranya seperti itu. Atau Pak Prabowo tanpa wakil sampai nanti 2029. Jadi kalian harus berpikir logis saja. Kalau kalian makin menggeber Gibran untuk dimakzulkan dan direndahkan, dia ruangnya makin terbuka untuk dicintai masyarakat Indonesia. Karena dia anak muda, anak Pak Jokowi yang masih dipercaya begitu luar biasa. Jadi jangan coba-coba kalian sama dia. Ya, sia-sia saja. Cuma apa? Buat polusi udara saja perilaku-perilaku kalian itu. Iya ya. Percuma saja sih, semakin dikucilkan, semakin mereka membenci gitu, semakin Mas Gibran itu dicintai oleh masyarakat Indonesia ya. Terutama yang memilih Mas Gibran. Aduh, begitu tidak terimanya mereka ya. Oke, next. Ini waktu Mas Gibran di Bali ya teman-teman. Begitu antusiasnya masyarakat ya. Wow, ramai. Ramai sekali teman-teman. UKM, ke teman-teman pelaku kerajinan, handicraft dan lain-lain. Ini saya titip pesan ke teman-teman semua. Ini warga Bali dan warga luar Bali ya di sini ya. Kebanyakan Bali. Ada yang luar Bali. Yang dari luar Bali mana? Pak selfie sekali, ada yang minta selfie. Suatu kehormatannya bisa bertemu dengan Mas Wapres ya. Masih ada yang minta salam ke Pak Jokowi.
Keren sih ya. Ramai banget teman-teman. Berasa kayak ikut di sana ya. Seru sekali ya bisa bertemu dengan Mas Gibran ya, Wakil Presiden. Wah, suatu momen langka begitu teman-teman ya. Dan kemarin waktu teman-teman YouTuber Nusantara berkunjung ke Istana Wakil Presiden, sayangnya aku nggak bisa ikut ya karena ada satu dan lain hal. Jadi ya nggak bisa bergabung dengan teman-teman YouTuber Nusantara berkunjung ke Istana Wakil Presiden ya. Wah, suatu momen langka. Kembali lagi kita ke topik awal di mana Mas Gibran ingin dimakzulkan oleh para purnawirawan TNI, dan para purnawirawan TNI ini mengancam akan menduduki gedung DPR MPR. Ras terkuat di bumi tidak akan diam, mereka akan turun gunung untuk melawan begitu teman-teman ya. Tadi ada keterangan dari emak-emak di awal video tadi ya, ras terkuat memang luar biasa ya teman-teman. So kalau menurut kalian gimana video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!